Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramanda Surya dengan NPM 2022-43500-297. Saya adalah mahasiswa semester akhir di kampus Unindra. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan aplikasi yang saya gunakan untuk menyelesaikan tugas akhir saya, yaitu sistem menunjang keputusan untuk pemilihan karyawan terbaik pada Bank BRI di KCP Arundina. Baik, di sini adalah form loginnya. Di sini kita memasukkan username itu admin, lalu untuk passwordnya admin 123. Nah, ini adalah dashboard awal pada aplikasi yang saya buat. Di sini ada total karyawannya itu ada 200 karyawan, dibagi menjadi dua divisi, yaitu divisi bisnis dan divisi operasional. Lalu ada kriteria juga. Di sini kriteria untuk bisnis, kriteria penilaian untuk bisnis itu ada di 8. Lalu kriteria pada divisi operasional itu juga 8. Totalnya keseluruhan ada 16 kriteria. Dan di sini ada 16 kriteria. Lalu masuk pada menu data karyawan. Ya, di sini sudah ada 200 karyawan. Kita bagi menjadi dua. Di divisi bisnis itu kodenya adalah B, lalu pada divisi operasional itu kodenya adalah O. Ini adalah nama-nama karyawan yang sudah saya input. Baik, langsung saja kita contohkan untuk penginputan data karyawan. Kita coba input divisi operasional terlebih dahulu. Kita menggunakan nama saya sendiri ya. Di sini ada kode karyawan, maaf. Lalu masukkan namanya. Kita coba dulu di divisi operasional. Jika sudah, diklik simpan. Lalu muncul nanti notifikasi seperti ini. Ini berarti untuk datanya sudah berhasil terinput. Nah, dan dia muncul di paling bawah. Lalu kita coba lagi. Ini untuk kodenya B, yaitu divisi bisnis. Nama lengkapnya diisi. Di klik yang bisnis, lalu diklik simpan. Sudah berhasil tersimpan. Di sini kita masukkan satu lagi untuk percobaan penghapusan data dan pengupdatean data nantinya. Operasional, lalu nama salah, maaf. Ini kodenya, nama lengkapnya, divisinya bisnis. Oke, di sini sudah muncul. Kita coba update datanya dulu ya. Di sini kan kode karyawan itu ada O103 atas nama Renaldi pada divisi bisnis, yang dimana kode O itu harusnya operasional, tapi di sini salah penginputan, jadinya di bisnis. Kita ganti dulu untuk divisinya operasional. Setelah pergantian selesai, kita klik update. Nanti muncul lagi notifikasi seperti ini, data karyawan sudah update. Berarti ini untuk datanya sudah berhasil terupdate. Ya, di sini sudah masuk kode karyawan O103 selama Renaldi di bagian operasional. Lalu kita coba fitur hapusnya. Di sini diklik dulu
Untuk kalau mau hapus di sini diklik dulu di data karyawannya, dipilih mana yang ingin dihapus, lalu diklik hapus. Nanti ada konfirmasi seperti ini, diklik saja yes. Lalu muncul lagi data karyawan berhasil hapus. Dan di sini datanya sudah berhasil terhapus. Dan tidak ada, kita cari ya. Di sini ada fitur carinya. Kita cari atas nama Renaldi yang tadi kita input. Kita cari, ya sebenarnya sudah tidak ada. Lalu kita coba cari misalkan data karyawan yang tadi sudah diinput ya. Pada bagian bisnis. Nah, dia muncul nih. Kodenya B102 atas nama saya sendiri. Tadi sudah saya input datanya di bagian bisnis. Casan cuk. Ini sudah saya input nama saya sendiri. Lalu di sini ada yang bagian operasional. Nah, di sini pun ada yang tadi sudah kita input. Baik di sini data atas nama saya sendiri pada bagian operasional juga sudah muncul ya. Baik, selanjutnya kita membahas soal data kriteria. Jadi data kriteria di sini ini ada juga dibagi menjadi dua divisi ya. Ada divisi bisnis dan divisi operasional. Yang dimana untuk bobot penilaiannya saya dapat dari perusahaan itu sendiri. Di sini ada sifatnya yang benefit dan cost. Lalu ada nama kriterianya. Penilaian itu dan penilaiannya pun berbeda ya. Kita coba input satu ya. Nanti kita hapus lagi. Kita coba yang bisnis. B9 nama kriterianya testing. Nah, ini sifatnya benefit atau cost. Jadi perbedaan benefit atau cost di sini adalah jika memilih benefit, nanti penilaiannya itu dirumus ditambah. Jika pemilihan yang cost, pada bagian perhitungannya itu nanti dia pengurangan gitu jadinya. Ini untuk pengisian bobotnya itu desimal ya. Kita coba aja 0,3 di sini, simpan. Metode bisa disimpan. Di sini sudah muncul. Testing. Divisi bisnis ini 1 sampai 8. Lalu di sini operasionalnya 9 sampai 16. Tadi yang kita input masuknya itu di 17. Kita coba untuk update dulu datanya ya. Kita pilih dulu datanya yang ingin diupdate. Kita ganti namanya. Lalu kita ganti untuk sifatnya. Diklik update. Nanti muncul lagi notifikasi seperti itu. Klik OK aja. Nah, ini sudah berhasil terganti. Sudah berhasil terupdate. Untuk selanjutnya kita coba fitur penghapusannya. Sama seperti tadi data karyawan, dia akan muncul notifikasi seperti ini. Klik OK saja. Sini sudah hilang. Lalu, nah ini untuk input penilaian karyawannya. Jadi di sini saya membuat 5 perbandingan karyawan. Jadi perhitungan itu nanti 55/55 karyawan. Di sini ada untuk perhitungan divisi bisnis dan divisi operasional. Kita coba untuk divisi bisnisnya. Di sini untuk pertama-tama kita klik dulu cari data karyawannya yang ingin dipilih untuk penilaiannya. Kita pilih asal aja ya.
Di sini kita pilih 5 karyawan. Jika sudah 5 karyawan, diklik pilih. Nah, nanti muncul kode-kodenya, kode karyawan yang tadi yang kita pilih. Di sini muncul. Nah, ini tinggal kita isi di matriks keputusannya. Jadi untuk pengisian matriks keputusan itu nilainya 1 sampai dengan 100. Kondisimal seperti yang bobot kriteria tadi ya. Coba dulu. Ini kita isi 10, saya coba isi asal aja dulu ya. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Di sini kenapa ada 8 inputan? Karena kita punya 8 kriteria yang berbeda ya kawan-kawan. Input lagi 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 30, 35, 40, 45, 10, 55, 60, 65, 40, 45, 50, 55, 65, 70, 75. Ini 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85. Jika sudah terisi semua, kita klik yang mulai hitung pada bagian bawah ini. Klik mulai hitung untuk menghitung nilai matriks normalisasi moranya. Jadi kita klik hitung. Nah, sini muncul notifikasi perhitungan normalisasi mora berhasil. Nah, nanti data ini jika sudah kita klik simpan. Nanti muncul ada notifikasi data penilaian berhasil disimpan ke database. Di sini tinggal kita klik saja oke. Nah, lalu muncul di sini adalah karyawan-karyawan yang tadi kita input, yang tadi kita pilih untuk dihitung ya. Baik, di sini untuk penilaian yang tadi sudah kita input, dia akan muncul di bawah sini. Nah, nanti untuk pengecekan penilaiannya itu ada di sini hasil ranking. Karena tadi baru 5 yang kita input. Jadi di sini hanya ada 5 yang sudah muncul skornya, skor penilaiannya. Lalu di sini muncul notifikasi atau pemberitahuan bahwa yang menjadi karyawan terbaik pada 5 orang yang tadi kita nilai itu ada di Muhammad Novi Azim. Itu untuk nilainya di 0,3 gitu. Lalu untuk bagian operasional pun sama. Kita cari dulu untuk data karyawannya, dan datanya pun beda ya. Di sini karyawan yang operasional munculnya kode O semua. Di sini untuk bisnis tadi kodenya B semua. Itu. Kita lanjut untuk pengisian data di bagian operasional. Kita pilih lagi 5 karyawan seperti tadi, klik pilih. Lalu seperti tadi di
input nilainya 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, lanjut 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Ya, jika sudah penginputan nilainya, kita klik mulai hitung muncul seperti ini. Nah, ini untuk matriks normalisasinya. Jika sudah, diklik yang simpan. Nah, ini adalah data yang sudah berhasil dihitung oleh perhitungan metode Mora. Dan untuk melihat hasilnya itu ada di bagian sini, hasil ranking operasional. Nah, ini adalah 5 orang yang tadi sudah kita hitung ya. Ada 5 karyawan, dan karyawan terbaik pada bagian operasional yang tadi sudah kita hitung adalah Muhammad Mahendra dengan nilainya 0,38. Baik, di sini ada laporan data karyawannya. Di sini bisa kita cetak, bentuknya PDF ya. Nanti dari 100 karyawan ini pada bagian divisi bisnis bisa kita cetak PDF. Lalu kita pilih mau disimpan di mana, bebas ya. Sini tinggal diklik save, lalu muncul laporan PDF hasil disimpan. Muncul di sini dan bentuknya seperti ini. Ini adalah data karyawan pada divisi bisnis. Ada 101 karyawan karena tadi itu sudah kita input ya. Di sini ada tapak validasinya dari pemimpin unit kerja pada Bank BRI. Di sini pun ada kop suratnya sudah resmi. Lalu untuk data karyawan operasional pun sama. Laporan PDF sudah disimpan. Munculnya di sini. Ini adalah bagian semua bagian operasional karyawannya, dan namanya pun berbeda. Lalu lanjut ke perhitungan maranya. Di sini ada penilaian matriks putusan, matriks normalisasi, dan normalisasi terbobotnya. Sini bisa kita cetak PDF sama seperti tadi. Nah, di sini namanya laporan perhitungan bisnis ya. Nah, ini muncul yang sudah kita input tadi penilaiannya. Di sini muncul semua. Di sini ada laporan matriks keputusan. Lalu di sini ada matriks normalisasinya juga sudah muncul. Kemudian di sini ada matriks normalisasi terbobotnya sudah muncul, dan sudah ada tapak validasinya juga. Lalu di sini ada perhitungan Mora pada divisi operasional. Kita coba tes lagi ya. Para perhitungan bisnis dan para perhitungan operasional. Nah, di sini juga sudah muncul
sama seperti tadi, cuma bedanya di sini divisi khusus divisi operasional. Di sini juga sudah muncul pimpinan divisi operasional, tempat validasinya, dan di sini juga sudah ada kop suratnya. Balik lagi kita di sini pun bisa kita cetak untuk hasil pelaporannya. Kita bisa cetak PDF, desktop. Nah, di sini adalah laporan hasil ranking yang sudah kita hitung tadi ya. Tadi untuk divisi bisnis itu yang menjadi karyawan terbaik adalah Muhammad Novi Azim. Nah, di sini juga sudah muncul sesuai. Dan di sini juga sudah ada tapak validasinya. Itu. Lalu untuk hasil ranking operasional kita cetak. Tadi untuk divisi operasional itu Muhammad Mahendra. Nah, di sini sudah muncul juga atas nama Muhammad Mahendra. Untuk validasinya pun sudah ada. Lalu di sini ada manajemen akun nih. Jadi manajemen akun ini adalah fitur yang digunakan untuk membuat user. Jadi di sini bisa kita buat usernya. Coba menggunakan nama saya. Untuk passwordnya 1 sampai 6 aja. Di sini ada pemilihan role-nya. Di sini ada admin atau pimpinan. Kita coba masuk ke pimpinan. Jadi untuk perbedaannya adalah admin ini dia bisa mengakses semuanya. Kalau untuk yang pimpinan ini dia hanya bisa mengakses data karyawan dan input penilaian. Coba dulu ya. Di sini klik simpan. Di sini coba kita bikin satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu nama lengkapnya testing. Nah, kalau sudah ditambahkan, kita mau update misalkan di sini untuk namanya kita ubah jadi testing, untuk di username-nya nama lengkapnya kita ganti tes, dan role-nya pun kita ganti ke admin. Dari username test, nama lengkap testing, role-nya pimpinan berubah menjadi username testing, nama lengkapnya tes, role-nya pun berubah menjadi admin. Nah, misalkan kita ingin menghapus usernya, di sini tinggal diklik aja data yang mau dihapus, dipilih lalu diklik hapus. Ya, nanti sudah muncul lagi, sudah tidak ada lagi untuk user yang tadi, sudah terhapus. Lalu kemudian kita logout, kita masuk menggunakan user yang kita buat tadi ya, yang role-nya pimpinan. Logout, misalnya Rama dengan password 1234556. Nah, di sini adalah POV dari role pimpinan. Di sini ada tulisan login sebagai Majeka Surya karena tadi kita bikin datanya sesuai sama yang kita buat ya. Di sini ada data karyawannya. Nah, di sini pun ada info atau notifikasi ya yang menerangkan bahwa Anda hanya dapat melihat data karyawan. Perubahan data dilakukan oleh administrator. Di sini kita coba untuk cari atas nama Rama Surya ini ya. Coba kita cari
Nah, di sini sudah muncul. Lalu untuk input penilaian, nah ini yang tadi kita input, yang sudah tadi kita input ya, penilaiannya sama aja. Ini kita cari dulu data karyawannya, kita pilih 5 maksimal 5. Ini tinggal kita input semuanya. Nanti jika sudah, diklik mulai hitung. Nah, ini kalau misalkan di sini kosong, kita klik mulai hitung. Di sini sudah muncul, tapi nilainya ya hanya 0 aja ya. Ini memang harus diinput dulu semuanya. Jika kita simpan pun dia tetap 0 di sini. Dan untuk laporannya pun sama. Laporannya seperti tadi. Hanya saja di sini tidak bisa menghapus atau merubah data, karena itu hanya bisa dilakukan pada role administrator. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.